Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Narok dari Gerumala bersama Napak Tilas sedang berkunjung ke Desa Munjul atau Kelurahan Munjul, tepatnya di Blok Pataking. Di sini kita akan mengunjungi satu batu yang berbentuk unik. Ini batu dua ini. Ada batu yang bulat ini dan batu yang kotak ini. Nah, ini batu ini unik, menurut kami unik karena ada bolong-bolong gitu ya. Ada beberapa lubang-lubang begini. Nah, setelah kita telusuri dan bertanya-tanya kepada pihak yang tahu bahwa ini adalah disebut dengan batu palintangan atau batu penanggalan kuno. Kalau ditanya tentang umur, ini umurnya sudah lama, bukan hanya ratusan tahun tapi sudah ribuan tahun. Batu ini menurut keterangan bahwa sebagai penanggalan. Jadi kalau istilah kalender lah istilahnya itu, kalender penanggalan kuno yang sudah ada sejak zaman ribuan tahun lalu. Nah, di Majalengka ini banyak ditemukan ini ada empat batu yang di Pataking ini, kemudian ada di Sunia Talaga, kemudian ada di Lilumunding. Nah, batu-batu ini adalah peninggalan dari zaman megalit, tepatnya sudah berumur ribuan tahun yang berfungsi sebagai alat penanggalan kuno. Jadi misalnya ada keterangan lagi, misalnya kalau misalnya bulan ini harus ditanam apa, kemudian besoknya lagi harus ditanam apa berdasarkan penanggalan ini. Karena kalau zaman sekarang ada bulan Januari, Februari dan tanggal 1 sampai tanggal berapa gitu ya. Zaman dulu juga orang-orang Sunda kita zaman dulu sudah mengenal tentang penanggalan atau hitungan hari dan kemudian hitungan tahun juga sudah ada. Ini berdasarkan ilmu kuno karuhun Sunda kita yang disebut dengan palintangan. Hal ini menandakan bahwa daerah sini atau daerah Blok Pataking ini sudah berbudaya sangat tinggi saat itu ya, sudah berbudaya maju karena sudah mengenal tentang penanggalan saat itu yang menurut kami kalau zaman sekarang mah sudah berbudaya tinggi lah gitu. Dengan alat-alat ini bisa dilihat misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan lain sebagainya. Kalau diperhatikan memang tidak jelas ini lubang-lubang apa, tapi zaman dulu mah ini emang berfungsi sebagai alat penanggalan zaman dulu. Mungkin dalam dulu ada kode-kodenya atau gimana hitungannya gimana, tapi dalam keterangan memang batu ini disebut juga dengan disebut batu dakon. Batu dakon kalau zaman sekarang batu daku lah gitu ya, ada lubang-lubang gini. Ya fungsinya sebagai alat sebagai alat peribadatan yang kemudian disebut juga alat penanggalan. Nanti kita bertanya ke orang sini batunya dulu bagaimana ceritanya, karena dulu bukan ditempatkan di sini karena untuk mengamankan daerah sini, jadi ini dipindahkan ke sini supaya tidak terganggu gitu ya. Nanti kita tanyakan ke orang sini. Enggak. Nah, ini apa satu lagi? Ini batu. Tahu ceritanya nggak? Kalau ini ya fungsinya mungkin sebagai batu meja. Kalau dalam bahasa ini disebut dengan batu dolmen gitu ya. Istilahnya ada batu dolmen itu sebagai batu meja untuk tempat pangcalikan gitu ya. Atau bisa saja sebagai tempat untuk menyediakan sesajen zaman dulu lah, tempat untuk mempersembahkan sesajen zaman dulu atau alat tempat menyimpan persembahan. Tapi dulu ada yang menyebut ini sebagai batu pangcalikan. Ini dulunya panjang, cuman berbelah jadi dua, satunya nggak tahu kemana. Tapi ada yang menurut cerita orang sini bahwa satunya lagi katanya ada di Talaga, tapi nanti kita tanya aja ke orang sini bagaimana cerita selanjutnya. Ya dulunya sih ini titipan dari kakek-kakek. Katanya tadinya di situ di jalanan, suruh disimpan sini, jangan keinjak sama orang katanya gitu. Jangan sampai diganggu gitu katanya. Ini batu tuh. Ya udah lama dari zaman dulu kakek-kakek zaman dulu tuh. Anu iya mah teh dieu tah. Pertengahan. Iya tuh. Anu di ditu aya kan ente nya. Iya.
anu daku ponu si Komar aya. Aya tah. Hiji, Sarua jeung ieu. 2, 3 nya ae saur kapungkur mah duka da bapak oge nya. Eta teh kapungkur patilasan nuju zaman Belanda gitu. Jadi di batas teh di tengah di dia hiji tuh. Panca ieu lembur teh. Lah maksud tanya ieu mah janten kumahanya. Tetenggar zaman Belanda tadi semet dia teh terus di batasan ku terus aya batu ieu tah aya ieu nama kapungkurnya duka da aya namanya saur aki mah kapungkur pan janten juru kuncina panglamina aki mah jadi ieu teh tetenggar zaman baheula Belanda Jepang aya kitu teh nya di batasan semet dia dan kapungkur mah nu aya ieu nama tos daerah ya Pak. Saurnya duka kitu dah cek aya nama tahayul tawa naonnya. Arwih di kaditu tah Pak. Sangiang Talaga. Saur bapak gitu. Mohon anu arageung mah tos teu araya de mah abdi mah pernah naroskeun. Paya batu nu arageung ka mana? Kayak cenah geus rada dewasa dia ieu nya di wartos kitu terus arwih di ka Talaga saur teh. Tapi Bapak pernah ningali batu eta? Ngantos. Hiji, 2, 3 Belanda. Tiba-tiba ngaleungit gitu. Mohon teu aya. Dan naroskeun ieu da upami di kubur boh ditaruh kitu da tos abdi tos ageng teh apa gitu. Itu tahun seberapa ngaleungitna batu? Tahun 1880 langkungan lah. Tanu juga lungkung mas ieu mah masih aya keneh. Tata caket ibu nu caralik eta teh agung batu teh Pak. Pami ditarok masa mobilan tah. Ayeuna teh aya, saur bapak mah kadari terus ari deui. Oh, aya. Aya naon? Aya naon? Aya naonan? Aya-ayaan zaman baheula mah keur kasepuhan tina. Da ti dieu duka teh da kusaha Iya ieu tadi nama ngeser nyaliran Oh gitu. alihkeun ka dinya. Oh. anu ieu nu aya teh teh mada jumlah. Ieu batu ieu nu terang. Kita beh dieu berarti namanya dulu mah tangsa Anu nama di juru ieu ieu na di mah ieu ieu teh asa lain kieu mah nya duka da teh dilari. Asa mah teh teu ngedeng mah teh kieu asa. baheula aya dipindah Tah ieu na teh aya bintik-bintik sapertos buleud-buleudan nong Aya nama beh dieu nongan nya. ada ngeser ka dinya. Geser sendiri itu Pak. Oh gitu. Tapi kacana kurang Tergeser sendiri teu karaos gitu. Aduh teh mami atuh kunaon eta teh dieu atuh asa batu teh ka dieu cenah. nama ada yang teuing. Ari nama nyenceng. Bala laur nu zaman baheula man kitu. Keur akhir kapungkur mah sok aya nu ngagenehankeun. Aya nu ngagaduh lah mungkin eta. Aya nama tadi nama dadi juru ieu. Nyong celok. Eta kan aya di ditu aya batu buleud kitu nya terus caropong terus anu demprak. Terus aya hiji deui eta batu naon cenah kieu teh? Riwayatna kumaha caritana? Aya kuring oge terang mah henteu ngan beja tah. Mohon. Bejana baheula keur alun-alun di tengah lembur tah anu ulonan imah Atang Nu alun-alun dusun eta blok Ya. dusun. idinya kapungkurna cenah. Ngan aya batu eta cenah. Aya batu teh jadi ngaleungit sorangan. Teu aya acek bejana ayana di Talaga di batu teh. Batu eta teh. Anu paradu aya dasar budak cenah sok narunda baju anu naon pakaiannya aya keur
aharujana tawa keur arulin da baheula mah ucing-ucingan. Mejana teh nganduka kuring oge jadi henteu nalitikeun yen nya bohongna ayana di talaga. Sabab kolot da henteu sugan neang ka ditu henteu. Da mejana cek urang talagana tadina. Sana urang pataking teu aleungiteun batu. Batuna juga kumaha di talaga. Aduh ka kuring oge henteu terang. Henteu Tapi ti dia tadina cenah. tadina ti dieu. Bisa ka ditu kumaha dipanggul Nah, ai baheula mah meureun keur zaman baheula mah ngahnyang sorangan pindah sorangan. nya duka aya nu mawana Eta tadina batu nu caropong jiga daku eta urut naon baheulana? eta mah daku nu gitu Mohon. akhir budak eta mah de gedugan ku batu deui legok gitu. Tapi teu nyebutkeun urut naon caritana kumaha. Aya urut misalnya urut karuhun baheula cenah kumaha. Teu aya carita kitu, pernah ngadangu henteu carita pisan henteu. An batu eta wungkul teh nu talaga bejana duka di mana ya. Tadina batu teu ngariung da kumaha ki eta nu aya teh. Nya kan itu nu dia barang jojo. Mohon. Gejojo batu nu demprak. Mohon. Tadi nu di dinya. Ngalariung di dinya. Nya. Eta ti umur sabaraha tahun aki apal eta aya batu di dinya? Artena nya pantainya duetan nya kuring keur budak oge geus aya gitu nya keur budak keur tok ulinan yang ngadaluan tak kumaha da baheula mah. Adaluan sebutna teh. Henteu disebut misalnya batu naon ngaranna disebutna di batu naon ngaranna? Henteu aya sebutanna gitu nya. Mohon da. Zaman luluhur kuring ge bejana ti luluhurnya duka nya bohongna mah. Jadi sepertinya informasi yang terputus ya gitu ya. Jadi udah dibuktikan heula ka talaga. Tah, upami di talaga ki emang di talaga aya batu nu sapertos kitu demprak kitunya, panjangna sekitar 1,5 meter meureun lah. Ngan nah 1,5 meter lebarna sekitar 60 cm meureun sarua sagede kitu. Ngan itu merada panjang gitu nya. Tah cek urang talaga mah disebut teh batu pangcalikan gitu ya. Di ditu mah sebetulnya batunya mirip panjang gitu. Nah di ditu mah sebetulnya batu pangcalikan. Nah kalau resan abdi sok sering ka talaga gitu teh. Nah di ditu mah disebutnya batu pangcalikan lamun misalnya dipanggul asa moal kapanggul gitu udah berat gitu ya. Mun terus misalnya namun baheula kadinya mawano kumaha juga naku sabaraha puluh urang berat gitu ya. Nah terus da ieu oge. Lamun dipanggul mah yang kapanggul aneh urang iya. Dan batu bisa kaditu sorangan da anu mangkung mah baheula can aya sasak can aya naon. Kan bejana gitu duka harus. Dan ada kemungkinan jadi cerita-cerita ini ada yang terputus karena sudah beranjak zaman gitu ya. Dari zaman megalit itu zaman agama karuhun di sini, misalnya agama dulu mah mungkin agama Jati Sunda atau apa. Nah, kemudian terselang oleh zaman Islam, jadi akhirnya informasi ini terputus karena di setiap tempat yang saya temukan bahwa batu tersebut disebut dengan batu dakon istilahnya ya. Batu dakon adalah sarana peribadatan zaman dulu. Terus ada versi lagi bahwa batu tersebut merupakan batu penanggalan gitu ya, palintangan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin kalender yaitu batu nu cepong-cepong itu tanggal hiji, tanggal 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian batu tersebut sebagai alat untuk menandakan menanam apa di bulan ini, gitu, menanam apa di bulan depan. Jadi biasanya menurut terangan lagi si batu ini ditempatkan di tempat nu lega itunya. Nanti tersinar oleh matahari, terus lubang mana yang paling banyak tersinari nanti itu menandakan kayak ditanam naon bulan depan atau bulan sekarang. Jadi itu juga merupakan budaya teknologi palintangan atau penanggalan. Jadi bisa disebutkan bahwa karuhun di sini atau pataking di sini dari dulu sudah berbudaya tinggi gitu ya. Sudah tahu misalnya teknologi untuk penanaman, penanggalan dan kalau disebut ilmu bintang sudah tahu, sudah paham. Cuman cara membacanya
kita sebagai orang generasi penerusnya tidak tahu bagaimana cara membacanya. Mungkin dulu mah ada ilmu membacanya gitu ya. Kalau disebut dengan ini disebut dengan falakiyah atau apalah. Ada tanggal 1, tanggal 2. Terus misalnya untuk subur menanam sebulan ini terselang lagi untuk tidak boleh menanam itulah. Karena budaya itu aya hitungan ki jadi karuhun orang di Pataking sudah tahu bagaimana cara menanam yang baik. Itu istilahnya itu ada waktu-waktunya lah gitu ya. Bagaimana menanam padi, bagaimana terus kemudian menanam palawija dan bagaimana harus tidak menanam. Jadi ayah penyelang gitu nya sampai berit ngegalaksak gitu istilahnya. Ya, jadi istilah itu ada semprot, jadi hitungan. Ada istilah cerita yang terputus. Jadi kita harus banyak menggali tentang bagaimana literasi tentang batu ini karena batu ini berada dekat sungai Cijurai yang kia. Ya. Biasanya budaya-budaya lama atau peradaban lama ya tidak jauh dari sumber mata air. Ya di sini di mana? Cijurai. Di Sungai Cijurai gitu ya. Budaya-budaya lama biasanya Cijurai dapat pancuran nama yang sabarang ngaran. Kalau ieu kapungkur mada ku awi sabelah teh tilu teh pinuh. Tilu pancuran teh. Ayeuna geus di tembok itu teh jadi leutik. Jadi budaya-budaya lama mah Citelang nyebatna Citelang mah nu kulon mah Cinimplung. Aya deui Cinyusu teh kapungkur mah. Ayeuna hubung tadi ieu digunakeun nya jadi kasai bae. Dilihat dari bentuk bulat-bulatannya itu udah kalau zaman sekarang mah bagaimana cara melubangi batu sedemikian rupa menjadi bulat-bulat begitulah. Emang tidak beraturan, emang yang di Bogor juga ada batu seperti itu ya tidak beraturan. Tapi emang itu disebut batu dakon atau batu palintangan untuk menentukan penanggalan gitu ya. Ya karena kita tidak bisa membaca karena informasi yang terputus itu. Jadi akhirnya ini batu naon sih akhirnya sudah tidak bisa menjelaskan bagaimana cara menghitungnya bagaimana. Kalau misalnya orang tua di sini ada yang tersisa ilmu tentang membaca ilmunya mungkin bisa digunakan untuk bahkan untuk cuaca atau apa itu palintangan kan itu ilmu bintang, ilmu tentang cuaca, ilmu tentang penanggalan gitu ya. Bisa dilihat dari situ seperti halnya kalender kan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 mungkin begitu ada hari libur hari apa. Dan dulu juga mungkin tanggal 1, tanggal 2 ada hari untuk menanam, hari untuk ini gitu ya. Ada sisa budaya zaman dulu. Ya cuman gitu sayangnya banyak orang yang di sini yang tidak tahu karena informasi yang terputus itu gitu istilahnya. Cuman memang kalau dilihat dari bentuknya itu mirip dengan batu yang ada di Bogor, di Batu Tulis Bogor tuh emang ada batu seperti ini. Kemudian ada di Sunia, Talaga, kemudian ada di Limunding, ada juga di Limunding sebutnya batu cowak kalau di Limunding mah. Kalau di Talaga sebutnya batu panekukan kuda gitu ya, di Talaga mah. Kemudian di apa lagi yang di sini juga ada, di sini sebutnya batu daku di sini ya. Tadi Bapak Aki juga bilang batunya sebut batu daku. Motif yang sama. Kalau menurut saya itu sisa budaya yang sama tentang penanggalan zaman dulu gitu. Purba berarti. Iya, zaman purba. Karena itu makan urusannya dengan zaman fase megalit itu istilahnya bukan ratusan tahun lagi, ribuan tahun lagi, ribuan tahun. Jadi bisa dimengerti misalnya orang-orang sini duka batu naon ya karena informasinya yang terputus karena kita kan teknologinya sudah beralih ke masa zaman modern tanggal 1 Masehi tanggal 2 gitu ya. Penanggalan buhun kita yang purba kita ya sudah jadi tidak tahu. Sudah banyak yang tidak menjelaskan karena ya sudah beralih zaman dari zaman karun kita, zaman hitungan zaman Sunda zaman dulu, zaman megalit zaman dulu beralih ke hitungan modern zaman Masehi dan gitu ya. Yang banyak dikenalnya gitu jadi itu akhirnya informasi yang terputus gitu. Tapi kalau menurut saya motifnya sama dengan batu-batu palintangan atau batu-batu penanggalan tua zaman dulu gitu, zaman purba.
harapan saya ya sebenarnya masyarakat juga harus dikenalkan lah bahwa itu adalah peninggalan zaman dulu, bahwa itu adalah zaman megalit atau zaman kapan karuhun lah gitu ya. Sama kita yang tahu harus banyak dikenalkan. Oh itu batu jangan diapa-apain atau dipelihara. Termasuk keterlibatan dari pihak Pemda melalui pariwisata budaya harus segera dilaksanakan pendataan ulang tentang ODCB atau objek diduga cagar budaya agar segera diselamatkan dan dipelihara seperti aslinya begitu. Banyak-banyaklah lebih mengenalkan kepada masyarakat. Misalnya ada peninggalan begitu segera dijelaskan supaya tidak segera punah.